Saat ini kita akan membahas soal trigonometri dasar. Oke, langsung aja. Sudut 8/9 Pi kita rubah dalam bentuk derajat. Maka ini harus dikalikan dengan 8/9 Pi dikalikan dengan 180 dibagi Pi. Oke, kita tinggal nyorek ya, ini coret, Pi nya hilang. Oke, ini kita coret juga, berarti hasilnya berapa? 20. Sekarang 8 kali 20 sama dengan 160 derajat. Oke, masih mudah. Sekarang untuk sudut 120 kita rubah dalam bentuk radian. 120 derajat kalau dibuat dalam bentuk radian berarti 120 dikalikan dengan Pi dibagi 180 ya, karena kita akan mencari dalam bentuk radian, berarti radiannya itu di atas. Beda dengan ini, kita ingin menghilangkan radian, maka kita kalikan dengan radian di bawah. Oke, kita tinggal menyederhanakan ini ya, sederhanakan. Oke, bagi 6 sama dengan 2, bagi 6 sama dengan 3, berarti 2/3 Pi radian. Oke, coba perhatikan ini ya, ada sebuah segitiga siku-sikunya di sini ya, siku-sikunya di B. Terus kita ingin mencari rumus-rumus dari sin cos tangen. Oke, coba perhatikan rumus sin dari alfa itu sama dengan sin itu apa rumusnya? Sin itu depannya adalah BC A, berarti depan dibagi sisi miringnya apa? Sisi miring adalah AC, yaitu B. Nanti tinggal cocokkan. Sekarang untuk cosnya, cos dari alfa, cos itu apa? Cos itu adalah samping. Sampingnya apa? Samping dari sudut alfa itu sama dengan C, berarti C dibagi B sebagai sisi miring ya. Cos itu adalah sami, samping miring. Kalau sin tadi demi, depan miring. Sekarang untuk tangan. Oke, untuk tangan alfa itu sama dengan, tangan itu apa? Tangan itu depan dari sudut alfa ya, depan dari sudut alfa itu berarti A dibagi samping dari sudut alfa itu C. Oke, jadi perhatikan kalau sudutnya itu alfa di sini, maka depannya itu yang A, sampingnya yang C, dan miringnya adalah yang B. Demikian kita tinggal menyesuaikan untuk ABC-nya ya, untuk pilihannya. Sekarang kita akan menilai kalau itu ada angka-angkanya ya. Anda perhatikan sudut theta di sini di C ya, sudut theta di C. Kita akan mencari nilai-nilai dalam bentuk sin cos tangen. Maka sin dari theta itu sama dengan, sin itu apa? Sin itu depan. Depannya berapa? Kalau sudutnya itu C atau theta di sini, maka depannya itu ini ya, depannya itu ini, maka depannya adalah 3 per miringnya berapa? Miringnya sudah jelas adalah 5. Sekarang untuk cosnya, cos dari theta, cos itu apa? Cos itu samping. Kalau sudutnya itu di sini, maka sampingnya itu 4, berarti 4/5. Lanjut untuk tangan, kalau tangannya itu adalah tangan theta di sini ya, C adalah depannya berapa? 3, samping depan sama sampingnya berapa? 4 ya. Ini perhatikan. Nah, coba perhatikan di sini itu pakai sudut 60, jadi kita ninjau sudut 60 saja ya. Kalau sudut 60 nya di sini ya, ini sudut 60, Anda perhatikan sudut 60 ini. Kalau kita mencari sin dari sudut 60 derajat, kalau sudutnya ini depannya itu yang ini ya, depannya adalah yang akad 3. Terus perhatikan miringnya itu yang 2 dengan sudut 60.
Sekarang untuk nilai cos dari sudut 60, jadi lihatnya dari sudut 60, cos itu adalah sampingnya berapa? 1, miringnya 2. Oke, sekarang untuk tangen dari 60 itu sama dengan, ya, tangen dari 60, tangen dari sudut 60 depannya adalah akar 3, sampingnya adalah 1, oke, atau sama dengan akar 3. Demikian. Ini adalah segitiga siku-siku di sini dengan ini panjangnya X, ini panjangnya X, sudutnya adalah 45 derajat. Kita akan mencari ini dulu. Bagaimana mencari ini? Dengan Pitagoras. X kuadrat ditambah X kuadrat, ya. Jadi sisi miring adalah X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan, itu sama dengan, nanti dalam bentuk akar itu sama dengan, ya, jadi panjang ini sama dengan, nanti kalau ini dalam bentuk akar gini, ya, dalam bentuk akar ini sama dengan 2x kuadrat, maka panjangnya ini yang bisa dikatakan berapa? X nya berarti X akar 2. Oke, jadi panjang AC itu sama dengan X akar 2. Oke, sekarang kita akan mencari nilai sin cos tangannya, ya. Sudut 45, perhatikan sudut 45, sin dari sudut 45 derajat. Sinnya sini bisa ngambil dari C, bisa ngambil dari A. Kita ambil dari C, depannya adalah X. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah X akar 2. Kita coret itu sama dengan 1/akar 2. Kita kalikan dengan akar 2 dengan akar 2. Hasilnya adalah akar di akar itu akarnya hilang, itu menjadi 1/2 akar 2, itu adalah sin 45, ya. Sekarang untuk cos dari 45 itu sama, karena apa? Sama-sama X dibagi dengan garis miring, jadi depannya X, sampingnya X juga, berarti sama, berarti cos 45 itu juga 1/2 akar 2. Sekarang untuk tangan dari 45 itu sama dengan depan dibagi depan, yaitu X dibagi X, X bagi X sama dengan 1, itu adalah sudut 45. Oke, sisi ini belum tahu, ya, sisi ini belum tahu, maka kita harus mencari dulu dengan rumus Pitagoras. Oke, nanti sudutnya LMK itu di sini, ya, sudutnya itu nanti di sini. Kita cari dulu sisi miring kuadrat, jadi ini bisa saya cari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, ya. Kita cariin dulu ini berapa? 169, ini berapa? 144. Oke, sama dengan 5, ini 2 di akar, berarti ini 5, ya. Jadi panjangnya sama dengan 5, jadi ini di akar, ya, di akar, maka panjangnya adalah 5. Oke, setelah kita tahu, maka kita akan mencari sin cos tangannya satu-satu. Kita akan cari sinnya dulu. Sin dari sudut LMK itu sama dengan, depannya berapa? Depannya 5, sisi miringnya berapa? 13. Oke, cosnya, cos dari sudut LMK itu sama dengan, sisi miringnya berapa? 12. Sisi sampingnya ini, sisi miringnya sama dengan 13. Untuk tangannya, tangan dari sudut LMK itu sama dengan, depannya berapa? 5, sampingnya berapa? 12. Oke, jadi kalau ada segitiga yang belum diketahui salah satu sisinya, maka harus ditentukan sisi yang belum diketahui itu, oke, dengan rumus Pitagoras. Selanjutnya, ya, coba perhatikan sin 30 sama dengan 0,5 atau setengah. Sin 150 itu bagaimana caranya? Coba perhatikan, ini hubungannya dengan kuadrat, ya, hubungannya dengan kuadrat. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ya, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, sin 30 itu ini,
ya. Kalau misalkan sin 30 itu ini juga kita ambil sin 30 nya ya, jadi 150 itu sama dengan ini. Oke, sama dengan ini. Nah, ini bisa kita buat kalau sin 150 derajat itu sama dengan sin, perhatikan, 180 dikurangi 30 derajat. Nah, jadi sin 100 ini 150, berarti sudutnya ini itu sama dengan sudut ini, berarti sama dengan sin 30 derajat. Nah, berarti harganya berapa? Sama, yaitu 0,5 atau setengah. Jadi pedomannya ini ya. Kalau ini X, ini Y, kita nempel ini aja. Kalau 30, ini 30, berarti harganya sama. Untuk sin itu tetap positif. Karena apa? Positif. Karena ini depan itu selalu positif, miring itu selalu positif. Maka depan positif dibagi miring positif, hasilnya positif. Oke. Ya, selanjutnya adalah cos 60 itu sama dengan 0,5 atau setengah. Ya, kita sketch dulu gambarnya. Ya, kita sketch dulu gambarnya. Gambarnya seperti ini. Kalau ini 60 di sini, ya, ini 60, maka 240 itu posisinya di sini. Ya, ini 90, ini 180, ini 270, maka posisinya adalah di sini. Nah, posisinya di sini. Oke. Nah, ini sudut ini sama dengan sudut 240, maka dia kelebihan 60. Nah, ini 60 derajat di sini. Oke. Nah, maka rumus dari cos, perhatikan rumus dari cos itu sama dengan untuk cos 240 derajat itu sama dengan cos, ya, ini cos 180 ditambah 60 derajat. Nah, sama dengan kita hitung cukup yang ini saja, berarti sama dengan cos 60 derajat. Tetapi perhatikan, cos itu apa rumusnya? Samping. Samping di sini negatif. Ya, ini negatif. Sementara ini itu positif, berarti negatif bagi positif sama dengan negatif, berarti sama dengan negatif 0,5 atau sama dengan min setengah. Demikian untuk sudut di atas 90 derajat. Selanjutnya tangan 45 sama dengan 1, tangan 225 itu sama dengan berapa? Nah, kita sketch dulu biar mudah dipahami. Ya, kita sketch. Ini 45, ini adalah 45 derajat. Nah, karena ini 0, ini 90, ini 180 derajat, dan ini 270 derajat. Oke, 225 itu posisinya di sini. Jadi sudut ini sampai di sini itu sama dengan 225. Dia kelebihan berapa di sini? Kelebihan 45 dari 180. Maka tangan 225 derajat itu sama dengan tangan 180 ditambah 45 derajat. Sama dengan kita cukup menghitung yang ini. Tapi perhatikan sudut ini, perhatikan segitiga ini ya. Tangan itu adalah depan. Depannya itu negatif karena ke bawah, dan sampingnya itu negatif juga. Berarti negatif sama negatif positif, maka hasilnya adalah kalau 45 itu 1, maka tangan dari 225 dengan hitungan seperti ini maka juga sama dengan 1. Oke, semoga bermanfaat dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.